Oke, kembali lagi sama gue. Kali ini gue bakal ngebahas soal PKA Soshum, pelajaran ekonomi, 10 soal seperti biasanya, dan ini merupakan bagian yang kedua. Oke, langsung aja kita ke soalnya. Dalam usaha untuk turut mengurangi jumlah uang beredar, pemerintah mengurangi pengeluaran. Usaha tersebut termasuk apa? Nah, di sini kan mengurangi jumlah uang beredar, kata kuncinya, dan pemerintah. Nah, ini disebut kebijakan fiskal, di mana yang punya otoritas yang punya kuasa ya, itu pemerintah. Selain itu, kebijakan mengurangi jumlah uang beredar bisa juga kebijakan moneter. Cuman apa bedanya? Nah, kalau kebijakan moneter ini, otoritasnya itu BI, Bank Indonesia, atau Bank Sentral di setiap negara-negara ya. Nah, ini ada dua berarti ya, cuman yang lebih tepat ini dodol, karena kata kuncinya ini pemerintah ya. Oke. Next, kita ke soal nomor 2. Bila diketahui persamaan konsumsi C sama dengan 20 plus 0,9Y, maka konsumsi sebanyak berapa? Nah, berapa nih cuy? Berarti ini kita harus menyamakan kiri dan kanan. C sama Y-nya ini ya, maksudnya ini secara keseluruhan ya. Nih Y-nya di sini nanti nih. Oke. Ya udah, kita jajal aja masukin satu-satu. Dan kita kerjain dari belakang aja ya. Nah, C di sini 20, 0,9Y. C di sini 200 ya. Di sini 20, 0,9 ketika pendapatan ini 220. Udah disposable-nya. Nah, ini itu pakai kalkulator aja ya. Enggak males gue ngitung manual. Tapi di SBM lo jangan pakai kalkulator. Nanti lu dikira nyontek coy. 0,9 220. Nah, ini ditambah 20 218 ya. Ya, betul ya. 218. Berarti nggak mungkin. Nggak sama ya. Ini 200 218. Terus yang dodol. Masukin lagi aja. 20 0,9Y 20 0 ini C-nya 110 ya coy. 0,9 Y-nya itu 100. Nah, ini dapatnya coy. 90, ini 20, ini 110. Nah, ini berarti sama. 110 juga. Berarti jawabannya dodol ya. Next, kita ke soal nomor 3. Apa yang akan terjadi pada harga dan kualitas daging ayam bila para konsumen dapat membeli atau memperoleh ikan laut dengan harga yang lebih murah? Jadi yang akan terjadi terhadap kualitas dan harganya. Nah, berarti kan di sini ayam dan ikan. Ini hubungannya substitusi ya, saling mengganti. Substitusi. Nah, di sini dia bilang konsumen dapat membeli dan memperoleh ikan laut dengan harga yang lebih murah. Berarti kan di sini P ini Q. Jadi asumsinya itu ikan lautnya harga lebih murah atau turun deh. Barang substitusinya ini. Berarti Q-nya di sini naik jumlah permintaannya. Cenderungnya seperti itu ya. Jadi kalau price ikannya turun, maka Q di sini naik, Q demand-nya. Nah, berarti di sini kecenderungannya permintaan ayamnya itu justru apa? Cenderungnya itu turun ya. Jadinya. Nah, cuman di sini yang ditanyain itu harga dan kualitas. Ya kan? Harga dan kualitas. Kalau kita bicara kuantitas, ya tentunya cenderungnya kemungkinan itu turun. Karena orang cenderungnya akan lebih milih ikan karena harganya lebih murah. Cuman di sini kualitas. Berarti apa? Ya tidak bisa diramalkan karena informasinya kurang dan kurang jelas juga. Kok nanya kualitas ayam? Ya, berarti jawabannya E ya. Karena tadi ya, karena kualitas ini yang bikin gak jelasnya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 4. Bank sentral memasok dana ke dalam cadangan perbankan sebesar 10 triliun. Pada saat yang sama, Bank sentral menetapkan rasio kebutuhan cadangan sebesar 2%. Dari proses penciptaan uang, jumlah uang beredar dapat bertambah sebesar berapa? Jadi kita bicara jumlah uang beredar bertambah berapa. Nah, ini kan berarti simbolnya uang beredar ini M ya. Nah, di sini liquidnya, dan di sini cash rasionya. Liquidnya berapa coy? Ya, 10 triliun ya di sini. Dan cash rasionya itu 2% atau 2/100. Nah, berarti 10T lu balik aja 100/2.
Ini 5, 5 lu kali 100 berarti 500. Oh, berarti 500 triliun tambahan uang beredarnya ini. Oke, berarti jawabannya itu E ya. Agak kurang kereng ya. Oke, next kita ke soal nomor 5. Opportunity cost untuk menghasilkan 1 unit tambahan dari barang A dapat diartikan sebagai apa? Nah, opportunity cost itu biasa disebut juga sebagai biaya pengorbanan. Pengorbanan. Malah terlalu kereng malah. Nah, terusnya gue kurangin. Biaya pengorbanan. Ya udah, lu cari diksi yang sama ya. Pengorbanan ini. Laba, nggak mungkin. Harga satuan. Oh no, metode yang paling murah. Bukan, barang lain harus dikorbankan. Nah, berarti jawabannya dodol ya cuy. Oke, next kita ke soal nomor 6. Bila harga suatu barang di atas harga keseimbangan atau equilibrium price, maka akan terjadi apa? Ayo, gimana nih? Bakal terjadi apa? Yaudah, kita gambarin aja ya. Kita gambarin kurva keseimbangan pasar dulu. Ini P, ini Q, ini supply, ini demand, ini titik equilibriumnya nih. Nah, titik tengahnya. Nah, di sini kita asumsikan berapa nih enaknya? 100, di sini 200 deh. Nah, kita tahu ya kalau kondisinya keseimbangan ini maka PD sama dengan PS, QD sama dengan QS. Oke? Nah, dia bilang di sini di atas harga keseimbangan. Berarti kan di sini lebih dari 200 dong. Nah, asumsinya kita 300 deh. Nah, yang tercipta apa? 2 titik malah kan? Yang tadi ya ketemu di titik equilibrium. Sekarang merubah. Kita bisa menganalisis di sini. Nah, kita bikin asumsi angka aja. Di sini supply-nya apa? Jadi 150 deh misalnya. Lu bebas masukin angka berapa aja, yang pasti supply-nya di sini berlebih. Nah, di sini demand-nya misalnya di sini 50. Nah, kita bisa lihat. Kita bisa analisis dari sini. Kelebihan jumlah barang yang diminta, excess demand, apakah kelebihan? Justru dia berkurang ya. Nggak mungkin. Kelebihan jumlah barang ditawarkan, iya. Tadinya kan 100, sekarang jadi 150. Terjadi excess supply. Oke. Kekurangan jumlah barang ditawarkan, oh no, kelebihan malah kan. Kekurangan jumlah barang yang diminta, iya. Nah, di sini tadinya 100 menjadi 50. Berarti jawabannya ini 2 dan 4. Cicak ya, berarti. Oke, sekarang kita ke soal nomor 7. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan adalah apa? Nah, kalau kita bicara elastisitas, maka kita bicara pengaruh harga. Pengaruh harga, baik itu naik ya, ataupun turun, terhadap jumlah permintaan. Ya, karena kan di sini kita bicara elastisitas permintaan ya. Permintaan. Oke? Nah, kita bisa analisis satu-satu. Harga barang itu sendiri, jelas ya, ini merupakan pengaruh harganya. Harga barang lain atau substitusinya, ini benar. Jadi faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan itu sama seperti faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, ini ada di bab awal. Lo harus belajar nih ya tentang permintaan dan penawaran. Pendapatan konsumen sama, ini jelas yang gue bilang tadi, faktornya sama dengan permintaan. Banyak sedikitnya barang substitusi. Nah, ini betul ya, banyak sedikitnya barang substitusi. Jadi kalau semakin sedikit barang substitusinya atau barang penggantinya, maka yang terjadi apa bos? Maka dia semakin inelastis. Nah, ini berarti semakin penting barang tersebut. Sulit nyari penggantinya ya. Gitu sederhananya. Berarti 1, 2, 3, 4 jawabannya itu E ya. Next kita ke soal nomor 8. Persoalan pokok masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat modern adalah apa? Ayo, apa nih yang dihadapi? Ini di bab pengantar ekonomi ini ada. Nah, yang pertama itu what, apa yang pengen diproduksi. Habis itu how, bagaimana caranya. Ketika lu udah berhasil memproduksi, maka untuk siapa barang tersebut atau for whom ya. Jadi ini pertanyaan dasar yang lu harus tahu ya. Ini sangat mendasar dalam hal ekonomi ya. Berarti jawabannya 1, 2, 3. Jawabannya apa? Ayam ya, kalau 1, 2, 3 ya. Oke, sekarang kita ke soal nomor 9.
pada kurs valuta asing yang ditentukan pasar valuta asing, maka apa? Kalau kita bicara sistem kurs, maka ada 3 jenis. Yang pertama itu sifatnya fixed atau sifatnya tetap. Maksudnya gimana? Nilai mata uangnya itu stabil. Kenapa bisa stabil? Karena adanya intervensi pemerintah. Oke. Sedangkan yang kedua itu sistemnya itu float atau mengambang. Mengambang ini siapa yang nentuin? Yang nentuin itu mekanisme pasar. Jadi simpelnya itu tanggal 1 misalnya 1 dolar Rp10.000. Nah, tanggal 2 bisa berubah, bisa jadi 12.000, tanggal 3 bisa jadi 13.000, tanggal 4 bisa jadi malah turun lagi ke 9.000 atau bisa yang lebih ekstrim lagi. Nah, itu gambaran sederhananya ya. Nah, habis itu ada yang campuran atau terkontrol. Oke, jadi dia nih mengambil dari sisi fixed dan ngambil sisi float. Jadi kalau misalnya dia itu udah terlalu parah, maka di sini ada intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah. Indonesia ini terkontrol ya. Pemerintah. Jelek amat ya, Bos. Gua hapus deh. Gak kebaca malah. Aduh. Pemerintah. Jadi kalau sekiranya udah bahaya, baru intervensi, baru pemerintah tuh turun tangan ya. Nah, kita analisis saja. Kurs selalu mengalami perubahan. Nah, dari penjelasan gue, iya ya. Kurs cenderung stabil. Oh no, enggak. Ininya. Intervensi pemerintah hanya memboroskan devisa. Iya. Jadi, kalau intervensi pemerintah ya mau nggak mau menghabiskan cadangan devisa untuk mengontrol nilai mata uangnya. Intervensi pemerintah diperlukan dalam stabilisasi kurs. Nah, ini kurang tepat ya. Ingat, float itu mengambang, mekanisme pasar. Oke, berarti jawabannya 1, 3 itu bebek ya. Oke, sekarang kita ke soal yang terakhir. Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tidak dapat menentukan harga, atau dalam hal ini price maker. Benar atau enggak? Perusahaan dalam pasar persaingan sempurna tidak dapat menentukan harga. Pernyataan ini betul. Jadi kalau dalam pasar persaingan sempurna, mereka ini hanya bisa menjadi apa? Price taker. Jadi ngambil harga aja. Ngambil harga. Nah, sebagai contoh itu, kalau pasar persaingan sempurna itu seperti pasar pulsa ya. Nah, pasar pulsa di mana tuh pulsa 5.000 ya dijual 7.000, pulsa 10.000 12.000. Jadi kalau misalnya pedagang ngejual lebih mahal, ya resikonya ya dia nggak laku. Oke, karena dia cuma pengambil harga. Dalam hal ini yang harga ini ditentukan oleh mekanisme pasar. Oke. Ini benar. Pernyataan duanya, dalam pasar persaingan sempurna, jumlah perusahaan sangat banyak dan dihasilkan barang yang homogen. Nah, ini benar nih coy. Jadi jumlah pedagang ini banyak dan barangnya itu homogen. Satu lagi sebenarnya. Jadi perusahaan ini bebas masuk dan keluar. Maksudnya gimana? Misal gini, hari ini lu dagang pulsa sampai lusa kemudian deh. Tapi besoknya itu lu boleh keluar. Dalam hal ini lu boleh nggak dagang lagi. Besoknya lagi lu boleh masuk lagi. Karena no barrier, no entry prinsipnya pasar persaingan sempurna. Oke? Nah, ini benar, cuman ini nggak ada kaitannya ya. Berarti bebek. Oke, sampai situ aja. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sukses bagi lu yang ngikutin UTBK SBMPTN.